Selamat malam Bu Kartika, perkenalkan nama saya Jessica Pritauli Kezia dengan NIM 270246649. Di sini saya akan menjelaskan terkait forum diskusi pada mata kuliah Information System Project Management. Yang pertama ada forum Listen Learn. Pertanyaan yang pertama, mengapa Listen Learn penting? Karena untuk meningkatkan kinerja ke depannya, di mana Listen Learned menganalisis kesuksesan dan kegagalan untuk mengidentifikasi apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Hal ini memungkinkan peningkatan kinerja dalam proyek atau tugas selanjutnya. Lalu yang kedua, mencegah pengulangan kesalahan, di mana Listen Learned membantu menghindari pengulangan kesalahan yang sama di masa depan. Dengan memahami akar penyebab masalah, tim dapat mengambil langkah pencegahan yang efektif. Lalu yang ketiga, mendorong pembelajaran dan inovasi, di mana Listen Learned mendorong budaya pembelajaran berkelanjutan. Tim dan individu dapat mengembangkan solusi kreatif dan inovatif berdasarkan pengalaman sebelumnya. Lalu yang keempat, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, di mana Listen Learned memahami cara terbaik untuk menyelesaikan tugas, tim dapat bekerja lebih efisien dan mengurangi pemborosan waktu dan sumber daya. Lalu yang kelima, meningkatkan kolaborasi dan komunikasi, di mana proses listen learn sering melibatkan diskusi terbuka dan berbagi pengalaman yang dapat memperkuat hubungan tim dan meningkatkan komunikasi antar anggota. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah teman-teman pernah mendengar listen learn hanya dijadikan dokumentasi saja tetapi tidak benar-benar bermanfaat untuk proyek berikutnya dan mengapa demikian? Listen learn seringkali hanya didokumentasikan tanpa ada tindak lanjut atau rencana konkret untuk menerapkannya dalam proyek karena tidak ada proses implementasi yang jelas. Tanpa proses yang terstruktur dalam proyek membuat tidak bisa diintegrasikan ke pembelajaran dalam praktik kerja. Dokumen tersebut hanya menjadi arsip yang tidak digunakan. Selain itu, dokumentasi yang tidak relevan atau tidak terorganisir membuat lesson learned hanya menjadi dokumentasi yang tak terpakai. Masih kurangnya komitmen dari tim dan manajemen untuk melanjutkan lesson learned membuat dokumen tersebut tidak berguna. Hal ini menjadi faktor mengapa lesson learned hanya dijadikan dokumentasi saja, tetapi tidak bermanfaat untuk proyek berikutnya. Lalu pertanyaan yang ketiga masih berlanjut untuk poin nomor 2, bagaimana cara menghindari supaya poin nomor 2 tidak terjadi? Cara menghindarinya adalah dengan membuat proses yang terstruktur. Lesson learned harus diintegrasikan ke dalam siklus proyek dan menjadi bagian dari perencanaan, pengembangan, serta penutupan proyek. Selain itu, dalam lesson learned juga membuat panduan dan tahapan yang jelas tentang bagaimana lesson learned harus dikumpulkan, dianalisis, dan diterapkan. Lalu yang kedua adalah melibatkan seluruh tim dalam berkolaborasi. Dalam mengintegrasikan lesson learned, kita perlu melibatkan seluruh anggota tim dalam proses pengumpulan lesson learned untuk mendapatkan perspektif yang lengkap. Setiap tim bisa mengadakan sesi diskusi atau workshop untuk membahas lesson learned secara mendalam, bukan hanya mengumpulkannya secara tertulis. Lalu yang ketiga, mengintegrasikan ke dalam perencanaan proyek. Saat merencanakan proyek baru, kita perlu meninjau lesson learned dari proyek sebelumnya untuk menghindari kesalahan yang sama. Kesalahan sebelumnya bisa diperbaiki pada perencanaan proyek selanjutnya agar lesson learned bisa digunakan dan diimplementasikan dalam perencanaan proyek. Lalu, forum yang ketiga adalah forum project closure, di mana menurut teman-teman apa saja yang perlu dipenuhi agar suatu proyek dapat dikatakan close dan terdeliver sesuai dengan ekspektasi proyek stakeholder. Menurut saya, suatu proyek dapat dikatakan close dan terdeliver sesuai dengan ekspektasi proyek stakeholder ketika semua tujuan yang telah disepakati dalam ruang lingkup scope harus tercapai. Standar deliverable harus memenuhi kriteria kualitas yang telah ditetapkan. Selama proyek juga harus menjawab permasalahan yang terjadi, apalagi ketika menemukan bugs atau error yang muncul sebelum atau selama adanya proyek. Harus diselesaikan sebelum memutuskan proyek sudah selesai. Selain itu, persetujuan dari setiap stakeholder sampai pengguna akhir harus menyetujui bahwa proyek telah selesai dan memenuhi ekspektasi serta tujuan. Lalu yang terakhir ada forum risk analysis. Dengan study case sebagai berikut. Lalu isunya ada yang pertama, yaitu penolakan dari cabang terhadap sistem otomatisasi, di mana
isunya adalah ketakutan terhadap perubahan sistem dari proses manual ke automation. Lalu yang kedua ada insentif surveyor terdampak dengan adanya sistem automation, di mana isunya adalah otomatisasi sering dikaitkan dengan adanya pengurangan tenaga kerja, sehingga khawatir insentif berkurang. Lalu yang ketiga adalah kedekatan dealer dan surveyor, jadi mempengaruhi penugasan surveyor. Dengan isu, kedekatan hanya terjadi pada dealer dan surveyor di beberapa cabang saja, tidak menyeluruh. Di sini ada root cause untuk setiap isu yang ada, di mana yang pertama ada penolakan dari cabang terhadap sistem otomatisasi surveyor ini, dengan root cause yang pertama adalah ketidakpahaman tentang manfaat automation untuk membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan. Lalu yang kedua ada perubahan proses yang mendadak atau drastis. Adapun solusi yang dapat digunakan adalah yang pertama, mengadakan workshop atau pelatihan khusus karyawan, serta manajemen cabang untuk manfaat automation. Bagaimana teknologi digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi kesalahan. Lalu yang kedua, ada uji coba sistem pada setiap cabang sebelum digunakan pada seluruh cabang. Dan ada risk register update-nya adalah yang pertama, kurangnya sosialisasi tentang pelatihan sistem automation dan informasi yang kurang jelas terkait sistem automation. Dan yang kedua adalah penurunan produktivitas karena kurangnya adopsi teknologi. Lalu di sini ada isu yang kedua yang yaitu insentif surveyor yang terkena dampak karena penugasan dilakukan berdasarkan algoritma. Root cause-nya adalah satu, algoritma mungkin tidak memperhitungkan faktor-faktor lapangan yang kompleks, seperti jarak, tingkat kesulitan, atau kondisi geografis. Dan yang kedua adalah algoritma mungkin menyebabkan penugasan yang tidak merata, di mana beberapa surveyor mendapatkan lebih banyak tugas daripada yang lain. Solusi yang dapat dilakukan adalah mengajak surveyor atau tim lapangan yang berpengalaman untuk memberikan masukan tentang faktor-faktor lapangan yang perlu dipertimbangkan oleh algoritma. Lalu yang kedua adalah penjelasan pemberian insentif berdasarkan performance review penjualan, sehingga tidak ada karyawan yang merasa insentif yang didapatkan kurang. Lalu ada risk register update-nya adalah yang pertama potensi penurunan kualitas survei karena survei merasa tidak dihargai, dan yang kedua adalah ketidakadilan yang dirasakan dalam distribusi tugas dan insentif. Dan yang terakhir adalah kedekatan dealer dengan sebagai mempengaruhi penugasan survei automation, di mana root cause-nya adalah kedekatan antara dealer dan surveyor dapat menciptakan situasi di mana keputusan penugasan survei automation tidak didasarkan pada objektivitas, melainkan pada hubungan personal. Lalu ada surveyor mungkin cenderung memprioritaskan dealer tertentu karena hubungan baik, yang dapat mengarah pada penugasan yang tidak adil atau manipulasi proses. Oleh karena itu, perlu ada solusi, yaitu memberikan pelatihan kepada surveyor dan dealer tentang pentingnya menjaga objektivitas dan integrasi dalam proses penugasan. Lalu yang kedua adalah membentuk tim pengawasan internal yang bertugas menyatukan proses penugasan surveyor. Lalu ada risk register update-nya adalah menyelesaikan algoritma dengan mempertimbangkan faktor-faktor tujuan seperti lokasi, ketersediaan, dan kinerja surveyor. Dan yang kedua, menetapkan kebijakan yang melarang penugasan surveyor berdasarkan hubungan personal. Dan sekian presentasi dari saya. Terima kasih.